Dalam saudara, renungan kali ini merupakan khotbah singkat mengenai hidup dalam kehendak Allah. Allah menetapkan kehendaknya di bumi seperti di dalam sorga, sehingga kita harus hidup atas dasar kehendaknya. Kehendaknya menjadi nahoda di dalam hidup kita, yang senantiasa diwartakan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita hidup dalam kehendak Dia, maka Dia senantiasa mengabulkan doa kita. Mari kita lihat firman Tuhan-Nya, Bapak-Ibu sekalian. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan demikian, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita lihat juga begini bagaimana Tuhan Yesus menghadapi atau meresponi mengenai kehendak Allah, seperti dikatakan dalam Matius 26 ayat 39, lalu Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kehendak Allah tidak pernah gagal. Kita boleh berencana, tapi hanya rancangannya saja yang jadi. Oleh sebab karena kehendak Allah sangat penting bagi kita, maka kita harus belajar mencari kehendak Allah. Apa yang dapat kita pelajari Bapak-Ibu sekalian? Kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Satu, merenungkan firman siang dan malam. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Allah merupakan panduan yang Dia berikan kepada kita, dan tugas kita adalah menggali panduan itu melalui kuasa Roh Kudus. Firman Allah memiliki kuasa yang mengubahkan, membuka pikiran kita, menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Itulah yang Daud lakukan, yaitu merenungkan, karena dalam perenungan akan ada kedekatan, komunikasi yang terbuka, menjadi peka terhadap pesannya, dan membuat kita senantiasa diingatkan dalam melakukan apapun juga. Terbukti bahwa Daud, setiap dia akan maju berperang, Daud selalu bertanya kepada Allah, meminta petunjuknya. Demikian firman Tuhan mengenai Daud meminta petunjuk. Bapak-Ibu sekalian, kita lihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 4. Lalu bertanyalah pulalah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Keberanian kita bertanya kepada Tuhan seperti halnya Daud akan mudah kita lakukan ketika kita dekat dengan Dia. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua yang kita akan pelajari adalah memiliki waktu khusus. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Daud senantiasa memiliki waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, yaitu di pagi hari, karena di pagi hari bagi kita yang baru bangun, diri kita sudah segar karena istirahat yang kita nikmati pada malam hari. Di pagi hari adalah waktu mencari Allah, sebelum kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam hal di dalam kegiatan kita sehari-hari. Tetapi memang masing-masing orang memiliki caranya sendiri. Tetapi pesan yang ingin disampaikan adalah tersedianya waktu khusus. Kita harus pahami bukti mengasihi adalah ketika kita memiliki waktu pribadi dengan apa atau siapa yang kita kasih. Disitulah akan terjadi komunikasi yang intim dengan Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman-Nya, misalkan Markus 1 ayat 35, bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama seperti halnya Daud. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang suci dan berdoa, sunyi dan berdoa di sana. Demikian juga dengan Yesus, Dia sudah memberi contoh kepada kita bagaimana menjalin hubungan yang intim dengan Dia. Pertanyaannya, jika Yesus berdoa pagi, Daud berdoa pagi, apakah saudara dan saya juga demikian? Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah bahwasanya hanya Dia sumber daripada kekuatan. Kita lihat di dalam firman-Nya, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya,
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita bersedia menempatkan kehendak Allah sebagai nahoda kehidupan kita, hal ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa tanpa kuasa Allah seperti yang ada di dalam diri Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena dialah sumber dari kehidupan kita. Sejak nafas kita pun hal itu merupakan pinjaman dari Allah. Dan ketika nafas itu ditarik, maka kita akan meninggalkan dunia ini. Kita harus senantiasa membawa nama Allah kapanpun, bahkan sejak kita merancang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan kita berani-berani tidak mencari kehendaknya di setiap langkah kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita mengalami risiko hanya datang kepada Dia ketika kita bermasalah. Marilah kita lihat firman Tuhan, bagaimana kita memulai kehidupan di dalam perencanaan pun harus datang kepada Dia. Di dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Inilah firman Tuhan, bahwa kita datang kepadanya dan menyampaikan rencana kita, maka Dia akan mengarahkan sesuai kehendaknya, agar kita dapat melaksanakannya. Demikianlah firman Tuhan, mulailah pahami bahwa hidup kita harus mulai berubah, yaitu hidup di dalam kehendak Allah. Bapak Saudara sekalian, sebelum mengakhirinya saya akan berdoa. Bapa di sorga, tuntun pimpin kami untuk memahami firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami untuk senantiasa mencari kehendak-Mu. Karena Engkau telah mempunyai rencana dalam kehidupan kami. Kami hanya bergantung kepada-Mu saja Bapa di sorga. Di luar Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kami berdoa saat ini bagi siapa yang menonton video ini, Kau berkati keluarganya, usahanya, apapun yang mereka perbuat berhasil. Bagi yang sakit Kau bawa dalam kesembuhan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan segala bebannya, yang sedang berputus asa Kau berikan jalan keluar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam kehendak-Mu saja. Karena disitulah kami menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya dalam tangan penyertaan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.